Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Ivan Muklisin dari kelas 4A Prodi D3 Akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu konsep dan perilaku biaya. Yang pertama ada kompetisi dasar, memahami konsep, perilaku, dan klasifikasi biaya. Kemampuan: 1. Mampu menjelaskan konsep biaya. 2. Mampu mengklasifikasikan biaya. 3. Mampu menjelaskan perilaku biaya. 1. Konsep biaya. Biaya mempunyai dua pengertian, yaitu secara luas dan secara sempit. Biaya dalam artian luas adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan tertentu, baik yang sudah terjadi maupun belum terjadi. Biaya secara sempit adalah pengorbanan sumber ekonomi dalam satuan uang untuk memperoleh keuntungan. 2. Klasifikasi biaya. Tujuan klasifikasi biaya dapat menempatkan penentuan biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Biaya dapat dikelompokkan menjadi berbagai macam kelompok biaya. Contohnya, dasar pengelompokan: fungsi perusahaan atau organisasi. Jenis biayanya: 1. Biaya produksi, meliputi A. Biaya bahan baku langsung, B. Biaya tenaga kerja langsung, C. Biaya overhead pabrik. 2. Biaya non produksi, meliputi A. Biaya administrasi, dan B. Biaya pemasaran. Dasar pengelompokan elemen biaya produksi. Jenis biayanya adalah: 1. Biaya bahan baku, 2. Biaya tenaga kerja langsung, 3. Biaya overhead pabrik. Dasar pengelompokan objek biaya. Jenis biayanya biaya langsung dan biaya tidak langsung. Perubahan volume kegiatan. Jenis biayanya biaya tetap, variabel, dan semi variabel. Jangka waktu manfaat. Jenis biayanya pengeluaran modal dan pengeluaran penghasilan. Departemen. Jenis biayanya departemen produksi dan departemen jasa. Kemampuan manajer untuk mengendalikan. Jenis biayanya biaya terkendali dan biaya tak terkendali. Pengambilan keputusan. Jenis biayanya biaya relevan dan tidak relevan. Klasifikasi biaya atau penggolongan biaya dapat dilakukan menurut beberapa kriteria sebagai berikut. 1. Biaya berdasarkan fungsi organisasi. Biaya produksi merupakan biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi yang siap untuk dijual. 2. Biaya non produksi adalah biaya yang tidak berhubungan dengan proses produksi, biaya non proses. Klasifikasi biaya atau penggolongan biaya dapat dilakukan menurut beberapa kriteria sebagai berikut. 1. Biaya berdasarkan fungsi organisasi atau perusahaan. Biaya produksi merupakan biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi yang siap untuk dijual. Biaya non produksi adalah biaya yang tidak berhubungan dengan proses produksi. 2. Biaya berdasarkan elemen biaya produksi. A. Biaya langsung merupakan biaya yang terjadi di mana penyebab satu-satunya adalah karena ada sesuatu yang harus dibiayai. B. Biaya tidak langsung merupakan biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. 4. Biaya menurut perubahan volume kegiatan. A. Biaya tetap, biaya yang jumlahnya tetap atau konsisten, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume. B. Biaya variabel, biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan tingkat perubahan volume atau kegiatan. C. Biaya semi variabel atau campuran, biaya yang di dalamnya mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. 5. Biaya menurut jangka waktu manfaat. A. Pengeluaran modal adalah biaya-biaya yang jarang terjadi
berjumlah besar dan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. B. Pengeluaran penghasilan adalah biaya-biaya yang hanya mempunyai manfaat di dalam periode akuntansi, di mana biaya itu tersebut terjadi. 6. Biaya berdasarkan departemen. A. Departemen produksi merupakan kegiatan suatu departemen di mana biaya yang telah dikonsumsi untuk menghasilkan suatu produk dibebankan langsung kepada hasil produk dan tidak dialokasikan lebih lanjut kepada departemen yang lain. B. Departemen jasa merupakan suatu unit bagian yang tidak langsung terlibat dalam kegiatan proses produksi. 7. Biaya berdasarkan kemampuan manajer untuk mengendalikan. A. Biaya terkendali, yaitu biaya yang secara langsung dapat dipengaruhi oleh seseorang pimpinan tertentu dalam jangka waktu tertentu. B. Biaya tak terkendali, yaitu biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh keputusan seorang pimpinan. 8. Biaya berdasarkan pengambilan keputusan. A. Biaya relevan merupakan biaya yang relevan atau berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Oleh karena itu, biaya tersebut harus diperhitungkan di dalam pengambilan keputusan. B. Biaya tidak relevan merupakan biaya yang kurang relevan atau tidak perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Perkenalkan, nama saya Wisnu Saputro dari kelas 4A. Saya ingin melanjutkan persentase yang Mas Rio jabarkan tadi. Yang ketiga yaitu perilaku biaya. Perilaku biaya adalah penggolongan biaya sesuai dengan perilaku biaya, merupakan hal yang sangat penting untuk menaksir biaya masa depan dalam rangka mengambil keputusan. Akuntansi manajemen akan memberi informasi pada manajemen biaya mana saja yang dapat ditekan ataupun tidak. Maka perlu kita ketahui penggolongan biaya berdasarkan perilakunya dibagi menjadi 3, antara lain yang pertama biaya tetap, biaya variabel, yang ketiga biaya semi variabel atau campuran. Adapun total biaya dapat diformulasikan sebagai berikut. Total biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel atau jumlah produksi. Contohnya yaitu untuk membuat 1000 produk kaos dibutuhkan biaya sebagai berikut. Yang pertama, biaya gaji karyawan sebesar 5 juta, biaya gaji produksi sebesar 1 juta termasuk ongkos potong, jahit dan packing per 1000 kaos. Biaya bahan baku kaos dan benang 20.000. Bahannya itu mencakup bahan kaos dan benang per 20 per kaos. Biaya tetap sebesar 5 juta, biaya variabelnya 21 juta, total biaya 26 juta. Biaya tetap ditambah biaya variabel sama dengan 5 juta ditambah 21 juta per 1000 kaos. Jadi per kaos itu jumlahnya 26.000. Untuk biaya variabel 1 juta ditambah 20 juta per 1000 kaos sama dengan 21.000. Jadi total per kaosnya adalah 26.000. Yang pertama itu biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tidak berubah dalam kisaran tertentu meskipun volume produksi berubah. Contohnya sebagai berikut, seorang pengusaha menyewa aula dengan harga sewa 1 tahun sebesar 1 juta. Jika jumlah jam kerja merupakan volume kegiatan, maka berapapun jumlah jam kerja, biaya totalnya tetaplah 1 juta. Namun harga per unit atau per jamnya berubah perbandingan terbalik dengan volume kegiatan. Dapat kita lihat
sebagai berikut bagannya. Di kolom tersebut terdapat akun sewa 1 tahun, yang kedua jumlah kerja 1 tahun, yang ketiga sewa per jam. Sewa 1 tahun totalnya yaitu 1 juta, dan jumlah kerja 1 tahun totalnya sekitar 1,500 jam. Jadi sewa per jamnya kisaran 666,7,2. Dalam itu bisa kita hitung sebagai berikut: 1 juta dibagi dengan 1,500 jam, jadi totalnya 666,7,2. Sebagaimana di bawahnya, sama seperti itu pembagiannya. Bisa kita lihat biaya tetap, grafik biaya tetap, total dan per unitnya. Jadi semakin besar volume per jamnya, maka semakin besar juga biaya tetap per unit. Yang ketiga yaitu biaya variabel. Biaya yang jumlahnya totalnya berubah secara proporsional dengan berubah volume kegiatan, tapi biaya per unitnya tetap. Semakin besar kegiatan, maka semakin besar pula biaya totalnya. Contohnya sebagai berikut: biaya gaji karyawan sebesar 5 juta, upah per unitnya sebesar 1000. Setiap satu produk perusahaan akan memberi upah 1000 atau biaya variabel tersebut. Jika memproduksi 1000, maka biaya upah yang dikeluarkan sebesar 1 juta. Begitupun sebaliknya, jika memproduksi semakin kecil, maka biaya yang dikeluarkan akan juga semakin kecil. Jadi kita lihat grafik variabel per unit produk. Pada grafik di atas tampak hubungan antara biaya upah produksi dengan volume produksi. Semakin naik 1000, maka biaya upah akan naik juga sebesar 1 juta. Yang ketiga yaitu biaya semi variabel campuran. Biaya adalah biaya yang mengandung unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel. Mode untuk memisahkan biaya tetap dan biaya variabel dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu metode titik tertinggi dan titik terendah atau high low point method, yaitu suatu metode untuk memisahkan biaya dengan cara menganalisis biaya dan volume produksi paling tinggi dan paling rendah. Yang kedua yaitu metode titik sebaran, adalah suatu metode untuk memisahkan biaya dengan cara menghitung biaya harus tetap dikeluarkan seandainya perusahaan ditutup untuk sementara, jadi volume produksi 0. Yang ketiga yaitu metode kuartal terkecil dan metode analisis regresi, yaitu suatu metode untuk memisahkan biaya dengan cara menghitung besarnya divisi dengan pertama-tama menguadratkan setiap divisi dan kemudian menjumlah divisi kuadrat tersebut sebagai ukuran kedekatan keseluruhan. Poin yang keempat yaitu metode pembebanan biaya, adalah penentuan biaya yang dikonsumsikan oleh objek biaya dibagi menjadi 3 biaya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama penelusuran langsung, yang kedua penelusuran pemicu, yang ketiga alokasi. Kita bahas yang pertama yaitu penelusuran langsung, adalah proses penentuan biaya yang dikonsumsi oleh biaya dengan mengamati hubungan langsung antara biaya dan objek biaya. Yang kedua yaitu penelusuran pemicu, adalah proses penentuan biaya yang dikonsumsi objek biaya dengan mengamati hubungan sebab dan akibat antara pemicu dan objek biaya. Pemicu aktivitas adalah faktor yang menentukan besar atau kecilnya permintaan aktivitas oleh objek biaya. Pemicu ini digunakan untuk memperbanyak biaya aktivitas ke objek biaya. Yang ketiga yaitu alokasi, adalah biaya yang terjadi akan tetapi tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan objek biaya. Ada juga biaya yang tidak secara langsung dapat ditelusuri oleh ke objek lainnya. Dasar alokasi yang biasa digunakan adalah jam mesin,
jam kerja langsung, juga jumlah karyawan dan jam pemeliharaan, luas lantai dan jumlah kWh listrik